Your voice is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing, flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. Never, so faithful. I love you. I love you. Hello students, we are very near to Christmas and end of year. Hanya 2 minggu lagi dan tahun akan berganti. Siapa yang excited? Atau justru nervous? Teman-teman, kita bisa dengan sukacita mengakhiri tahun ini dan memulai tahun yang baru karena kita punya Tuhan Yesus yang anti gagal dalam memberikan kasih dan pengharapan untuk kita semua. Sebelum dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya pengharapan yang tidak akan pernah gagal. Kami punya pengharapan yang tidak akan pernah meninggalkan kami dan tidak akan pernah mengecewakan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dan bicaralah Tuhan agar kami semakin hari semakin mengenal kasih-Mu, semakin hari semakin mengenal firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Setiap bulan Desember, suasana sekitar kita biasanya sudah Natal banget, very Christmassy. Di toko-toko, di mall-mall, semua pasang dekorasi Natal. Ada film-film Natal, ada lagu-lagu Natal yang diputar di mana-mana. Kisah-kisah seputar Natal pun mulai diceritakan ulang di mana-mana. Siapa di antara teman-teman yang pernah dengar kisah Natal? Waktu saya umur kurang lebih 5 tahun atau 5,5 tahun, saat itu saya masih TK, masih di kindergarten. Dan saya main drama di acara Natal gereja. Teman-teman, waktu itu semua orang, saya dan teman-teman sekolah minggu saya semua deg-degan. Wah, bakal dapat peran apa ya? Pada saat itu tentu peran yang paling diinginkan adalah pemeran utama, yaitu Maria dan Yusuf. Merekalah pemeran utamanya dalam kisah kelahiran Yesus. Ternyata turn out saya dan seorang teman dapat peran menjadi seorang malaikat. Jadi ada dua ceritanya malaikatnya. Walaupun ada sedikit kecewa karena gak jadi Maria, tapi pada akhirnya kita semua happy dan melayani dengan sukacita. Teman saya yang lain dapat peran, ada yang jadi Maria, jadi Yusuf bapaknya Yesus, jadi gembala, dan bahkan ada yang jadi keledai. Nah, kisah-kisah Natal seperti itu sering kita dengar. Dan biasanya kita akan fokus pada pemeran utama. Sama seperti waktu saya dan teman-teman, para cewek-cewek nih, pada pengen jadi Maria. Dan para cowok-cowok pengennya jadi Yusuf, gak ada yang pengen jadi gembala. Para gembala bukanlah pemeran utama. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk membaca kisah asli di mana di situ ditulis cerita tentang para gembala di Lukas 2. Nah, kita mau lihat kisah Natal dari POV para gembala yang bukan pemeran utama. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kejadiannya malam hari nih teman-teman. Karena para gembala ini harus menjaga domba-domba mereka baik siang maupun malam. Apalagi malam-malam ada mungkin nanti takut ada beruang, ada serigala. Nah, saat itu gembala-gembala sangat takut karena mereka baru pertama kali mengalami pengalaman supranatural, yaitu bertemu malaikat. Biasanya gembala-gembala itu kesehariannya hanya menghabiskan waktu bersama para domba-domba mereka. Bahkan malam hari pun mereka menjaga domba-domba mereka. Jadi namanya ketemu malaikat itu bukanlah hal yang pernah mereka alami sebelumnya. Ayat yang ke-10. Karena mereka begitu takut, malaikat mengatakan begini. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Malaikat memberikan tanda bagi gembala-gembala yang secara spesifik karena mungkin mereka bingung. Hah, ini benar apa enggak ya? Ini saya halu atau gimana? Malaikat memberikan tanda yang spesifik agar mereka tidak keliru mendapatkan bayi yang lain. Dan agar mereka tetap percaya kalau bayi yang lahir dalam keadaan hina itu adalah anak Allah. Ayat 13. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. So they tell each other, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Gembala-gembala ini merespon dengan percaya dan mereka menyebarkan berita itu kepada seluruh gembala yang ada di situ. Mereka bilang, marilah katanya. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dan dikatakan gembala-gembala ini berkata seorang kepada yang lain. Jadi mereka tidak menyimpan berita ini sendirian aja. Mereka mengatakan kepada semua gembala yang mereka kenal bahwa ada kabar baik. Lalu mereka taat. Seperti yang bisa kita baca di ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ayat 17. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Kenapa heran?
Saat itu, gembala bukanlah orang-orang atau profesi yang bisa dipercaya secara sosial. Pada zaman itu, gembala tidak diperbolehkan memberikan kesaksian dalam pengadilan karena dianggap kesaksiannya tidak valid. Bahkan oleh para petinggi agama, gembala itu dianggap berdosa karena tugas mereka biasanya memakan hari Sabat. Mereka harus menjaga ternak, memelihara domba-domba itu, dan bahkan mereka tetap bekerja pada hari Sabat. Jadi dianggapnya mereka tidak mempraktekkan ritual keagamaan dengan baik. Ayat 19, namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa cocok banget nih apa yang dikatakan oleh para malaikat dan apa yang dibuktikan oleh para gembala, semuanya cocok. Teman-teman bayangkan kalau kamu adalah gembala di Yerusalem pada zaman itu. Gimana ya kira-kira ya? Tapi kayaknya sulit ya kita membayangkannya karena kita sudah nggak pernah lihat lagi gembala itu seperti apa kecuali lihat di film-film. Nah pada zaman itu menggembalakan termasuk pekerjaan yang rendahan. Nggak keren, nggak perlu banyak skill. Dianggapnya cuman gembala lu gitu. Profesi gembala bukanlah pekerjaan yang penting atau terkenal dan juga bukan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Orang pada zaman itu kalau dia tidak menonjol dalam bidang tertentu, nggak hebat dalam bidang tertentu, dia akan kembali ke profesi yang terpinggirkan. Profesi yang tidak keren, salah satunya gembala dan ada juga yang jadi nelayan atau peternak. Sebagai gembala, tugas mereka adalah memastikan domba-domba di kawanannya selalu aman, terlindungi dan diberi makan siang dan malam. Pada zaman itu gak ada tuh yang namanya sosmed, gak ada TikTok, gak ada Reels, gak ada HP, gak ada WA atau Telegram. Sehingga akan sangat lama buat dapat kabar yang terupdate. Apalagi kalau kamu adalah gembala. Gembala yang hidup di tengah padang terisolasi dari manusia lain. Dia hanya bersama dengan domba-domba, bukan di tengah kota. Para gembala ini gak tahu apa-apa, mereka tidak mendengar apa-apa, mereka tidak tahu ada berita bahwa ada para malaikat yang menampakkan diri kepada orang-orang beberapa bulan sebelumnya untuk memberitakan bahwa akan ada seorang bayi yang akan lahir dan menjadi juru selamat manusia. Para gembala juga tidak tahu bahwa ada pasangan muda bernama Maria dan Yusuf yang secara ajaib mengandung dari Roh Kudus yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Betlehem. Ketika pasangan ini tiba di Betlehem, tidak ada tempat untuk mereka tinggal. Sehingga mereka harus tinggal di suatu tempat yang mengejutkan. Tempat di mana hewan makan dan tidur. Di tempat yang berisik, kotor dan tidak nyaman itulah seorang bayi telah lahir. Namanya Yesus. Dan walaupun tidak banyak orang yang mengetahui kehadirannya, dunia telah berubah karena dia. Para gembala yang terlupakan, the forgotten people, adalah orang-orang yang pertama kali ditemui oleh bayi Yesus. Mereka bukanlah orang terhormat, bukanlah orang yang akan diundang kalau ada pesta-pesta besar, dan seringkali terlupakan oleh masyarakat. Jadi sangat menarik kalau Tuhan memilih untuk mengumumkan kelahirannya kepada para gembala yang gak penting atau unimportant ini. Kejadian ini menggambarkan cara Tuhan bekerja, teman-teman. Para malaikat tidak menampakkan diri kepada tokoh-tokoh politik, pada artis atau selebriti, atau orang yang punya power di bidang keagamaan. Tuhan malah memilih untuk bicara pada orang-orang yang seringkali terlupakan. Ada 3 karakteristik para gembala. Yang pertama, forgotten. Mereka dilupakan oleh dunia, berada di lokasi terpencil yang akan sangat sulit untuk mendengar berita. Tuhan melihat orang-orang yang tidak dilihat oleh dunia. Yang kedua, mereka uneducated. Mereka tidak memenuhi syarat dunia pada saat itu, yaitu pekerjaan bergengsi dan kepintaran. Syarat dunia ternyata tidak sama dengan syarat Tuhan. Syarat Tuhan bukanlah kepintaran, syarat Tuhan bukanlah pengetahuan. Yang ketiga, humble. Mereka rendah hati, mereka miskin, dan mereka punya sikap hati yang langsung merespon ketika mereka menerima kabar dari malaikat tentang kehadiran Yesus. Kita bisa belajar dari para gembala, bagaimana seharusnya kita meresponi kelahiran Kristus. Mungkin kita terbiasa dengan Natal, udah pastilah Natal. Dan lama-lama jadi seperti ya B aja, Natal artinya rencanain liburan, artinya Christmas lunch, Christmas dinner, atau ada acara Natalan. Teman-teman,
Sebetulnya, sekali kamu punya Yesus dalam hidupmu, kamu sudah punya satu berita besar, berita baik, the good news yang perlu kamu bagikan kepada sebanyak mungkin orang, seperti yang dilakukan oleh para gembala. So, how should we respond to Christmas? Ada dua respon kita. Yang pertama, accept the privilege. Sadarilah bahwa menjadi anak Tuhan adalah privilege, bukan karena perbuatan kita ataupun karena siapa kita. It's all about grace and privilege. Sama seperti para gembala. Kalau kita mencari tahu kenapa ya gembala yang dipilih. Oh mungkin dia suci kali hatinya. Oh mungkin dia baik banget. Teman-teman, there is no specific reason. Alkitab tidak mencatat kenapa Yesus memilih gembala yang pertama untuk bertemu. Tetapi yang pasti di situ ada privilege, ada anugerah Tuhan yang kita bisa lihat. Kelahiran Yesus seharusnya bisa di tempat yang lebih mewah. Karena ia adalah King of Kings. Tetapi dia memilih untuk lahir di tempat yang tidak hits sama sekali. Bahkan dia memilih untuk menemui para gembala, the forgotten people, sebagai tamu pertamanya. Kalau kamu merasa Natal ini bukan buat kamu, ingat kisah para gembala yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Yang tidak dilihat oleh manusia, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Yang kedua, share the privilege. Yang pertama, accept the privilege. Dan yang kedua, share the privilege. Seperti para gembala, ketika mendengar berita tentang Yesus, mereka tidak diam. Mereka langsung paham, wah ini berita amat penting nih. Saya harus share kepada sebanyak mungkin orang. Mereka langsung share kepada sesama gembala yang ada di area mereka. Sebanyak mungkin orang yang mereka bisa. Teman-teman, seorang penginjil besar yang bernama Billy Graham, dia mengatakan, the very purpose of Christ coming into the world was that he might offer up his life as a sacrifice for the sins of men. He came to die. This is the heart of Christmas. Natal dimulai oleh Kristus untuk kita semua. Natal adalah tentang penerimaan Tuhan terhadap manusia. Natal adalah tentang pengampunan dosa. Natal adalah tentang Kristus lahir dan menjadi raja dengan nyata di hati setiap kita. Hari ini saya mau tantang teman-teman semua. Apakah hari ini Natal sudah punya makna yang sesungguhnya dalam hatimu? Apakah hari ini dalam hatimu Kristus sungguh-sungguh menjadi raja? Apakah kamu mau mengizinkan Kristus untuk lahir di hatimu? Teman-teman, tantangan yang pertama adalah mau gak kamu menjadikan hatimu tempat Kristus lahir? Karena Tuhan Yesus gak mencari tempat yang mewah. Dia gak mencari tempat yang sangat istimewa atau sangat megah. Dia mencari tempat di mana dia diterima sepenuhnya. Saya mau ajak teman-teman, kalau kamu mau berdoa dan mengatakan bahwa Tuhan, hatiku gak bagus-bagus amat. Tapi aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Mari kita berdoa dan kalian semua bisa mengikuti doa saya. Bisa letakkan tanganmu di dada dan sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu, saya mengakui saya orang berdosa dan membutuhkan anugerah Tuhan. Saya mau menerima the privilege, saya mau menerima anugerah Tuhan. Saya mau menjadi anak Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai hari ini aku berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Dan aku mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dan yang kedua, kalau kamu adalah orang Kristen, kamu sudah pernah terima Tuhan Yesus, tapi hidupmu belum mencerminkan sikap Kristus. Hari ini mau gak kamu mengizinkan agar karakter Allah ditanamkan dalam hatimu, agar hati Allah ditanamkan dalam hatimu, dan pikiran Allah ditanamkan dalam pikiranmu. Jangan pernah memandang dirimu rendah, dan jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena Tuhan Yesus melihat kamu, seperti Yesus melihat para gembala, dan menganggap mereka istimewa, bukan karena apa-apa. Tuhan Yesus memanggil para gembala hanya karena anugerah. Dan seperti itu juga Yesus memanggil kamu hanya karena anugerah. Saat ini saya mau tantang kalian semua. Kalau kamu mau mulai berjalan dalam kasih Allah dan melepaskan setiap kebiasaan buruk, setiap hal yang kamu tahu tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya mau ajak kalian berdoa.
Tuhan Yesus, saat ini kami datang kalau kami sudah menjadi orang Kristen sejak lama. Bahkan kami lahir di keluarga Kristen. Hari ini Tuhan, kami mau mengambil langkah iman, mengambil langkah yang bold untuk mengatakan bahwa aku hidup untuk Tuhan. Bukan lagi hidup untuk diriku sendiri, tapi aku mau hidup untuk Tuhan. Segala kebiasaan yang buruk, segala hal yang menyedihkan hati Tuhan, aku mau tinggalkan. Sehingga tahun ini aku selesaikan dengan penuh kemenangan. Dan saat ini kami terima kemenangan dari Tuhan. From the victory to victory. Karena Tuhan Allah yang menjadikan kami menang. Terimalah kemenangan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jemaat Allah, saat ini terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil dalam segala hal. Berkat Allah yang menjadikan engkau berani menghadapi setiap tantangan dan menang menghadapi setiap tantangan. Biar Tuhan Allah yang menyertai kalian semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika teman-teman membutuhkan konseling lebih lanjut atau didoakan, kalian bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend and God bless you.